Diakui oleh Pak Dodi kan, bahwa dia bilang ini anak haram, melalui media loh mereka bicara di persidangan pun mereka mengatakan begitu. Ini kemungkinan anak haram dan lain-lain. Jadi dari mana dasarnya klien kami ini menfitnah? Tidak ada menfitnah. Kami juga punya bukti. Pak Dodi menyatakan bahwa Tiara Marlen mengatakan anaknya itu anak haram atau anak apa? Tidak keberatan Pak Dodinya gitu. Jadi dasarnya dari mana? Tapi saya nggak tahu ya. Mungkin ada video live yang lainnya yang dilakukan oleh Tiara Marlen sehingga ada kemungkinan deliknya masuk menurut analisa hukum mereka. Saya nggak tahu. Hanya panggil pengacara si F, suruh pelajari ini. Mau kemana kasus ini? Kita fight di ranah yang mana ini? Pengacara si F ini, ya Haji F. Kita mau fight di ranah mana? Ranah pidana khusus atau pidana umum? Harus dijelaskan. Nah dia jangan mengelabui itu. Ada pasal 63 nggak bisa. SOP-nya harus dijalankan. Jadi kita mau fight di ranah yang mana? Hah? Mau perang di pidana kah atau pidana khusus atau pidana umum? Gitu. Atau perdata? Itu loh menurut saya. Di sini jangan sampai klien kami terkesan terintimidasi. Mereka jual, saya borong gitu. Kalau saya dari dulu gitu, kalau saya nangani perkara itu haram bagi saya menghubungi pihak musuh. Dan kami belum melakukan serangan balik ya, belum ya, karena kami masih mempertimbangkan hal-hal. Walaupun bukti kami juga banyak gitu. Tapi belum. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar dan keberatan kami juga masuk dalam berita acara. Saya meminta agar setelah lagi laporannya karena tidak sesuai dengan pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Makanya saya bilang tadi di sini kami sangat bangga banget sama Polri. Karena profesionalismenya benar-benar benar. Jadi kami bangga sebagai rakyat Indonesia, polisi semakin profesional saat ini. Berapa pertanyaan Bang? Kak Tiara tadi ditanya apa aja Kak? Di dalam aja. Nggak banyak sih ya. Banyak. Karena kita hari ini cuma klarifikasi biasa aja. Jadi yang perlu digarisbawahi, kita hari ini bukan untuk di BAP ya klien kami ya, tidak di BAP. Hanya kita mengklarifikasi dan meluruskan hal-hal atau kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam administrasi hukumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini 2 klien telah sukses saya tangani yang tadinya harus kena jerat pidana karena laporan orang, karena dia memakai jasa pengacara koboi. Akhirnya alhamdulillah bebas dari jerat pidana karena saya telah memberikan masukan kepada pihak penyidik. 2 loh klien, bayangin 1 hari 2. Kalau 1 hari 2 sebulan berapa? Wow, kencang juga ya. Kencang juga. Dan alhamdulillah beberapa kali klien kami tersenyum. Termasuk salah satunya Tiara Marlen. Ya kan? Banyak klien-klien seperti itu dilaporkan, ya kan? Orang yang melaporkan udah jumawa, akan kami penjarakan, pret. Omong besar. Setelah saya turun, selesai itu urusan. Selesai. Karena apa ini pakai nih kejeniusan kita, ya kan? Nggak perlu gaya-gayaan. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sombong. Berkat Allah, 2 klien kami hari ini lolos, bebas. Ya. Kita akan buat laporan balik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu diatur di dalam pasal 320 KUHP. Di situ dijelaskan bahwa orang yang bisa melaporkan itu hanya korban gitu. Kalaupun korbannya sudah tidak ada, itu yang bisa melaporkan garis keturunannya. Nah, ini sangat-sangat melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Pasal 63 KUHP. Sangat melanggar sekali dan ini cacat formil dan tidak bisa dilanjutkan. Di dalam teori hukum pidana itu ada yang dinamakan dengan asas nibis in idem. Nah, di dalam asas tersebut dijelaskan bahwa seorang tidak bisa dituntut atau dilaporkan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Jadi kami heran gitu, kok bisa sih pihak kepolisian menerima laporan ini gitu loh. Jadi ini patut diduga adanya kejanggalan gitu di dalam proses hukum yang dilakukan terhadap klien kami. Saya tambahkan, bukan saja melanggar azas hukum, tetapi ini juga sangat melanggar juga Perma nomor 1 tahun 1956. Apa isi Perma itu? Bahwa setiap perkara perdata yang
yang sedang berjalan di pengadilan, yang sedang disidangkan ya, terkait dengan perkara yang sama, maka pidananya tidak boleh dimunculkan atau dijalankan, dan penyidik wajib menangguhkan perkara tersebut sampai ada putusan pengadilan yang inkrah di pengadilan perdata. Makanya ini saya bilang ini sangat lucu. Ini terkesan tendensi sekali. Ada apa ya di sini itu? Ini tanda tanya besar, gitu. Kami sih tidak curiga ke situ, tapi tanda tanya besar. Ini kasus yang dipaksakan dan sangat lucu gitu. Makanya saya bilang kembalikan lagi, pihak SPKT harus mengembalikan lagi surat laporannya, semuanya dikembalikan lagi, administrasi hukum pidananya dari P1 ya sampai keluarnya sprindik, dipelajari lagi. Mau kemana kita? Mau bergelut di pidana umum atau pidana khusus? Mau fight di mana? Kami siap-siap aja, kan saya bilang. Kami sudah siap dengan segala resikonya gitu. Tapi ini mau kemana? Jangan sampai nih hukum ini ambigu. Gitu. Jangan sampai ini ambigu dan ditertawakan orang banyak nantinya gitu kan. Apalagi di sana katanya nama besar ya kan, nama besar. Apanya yang besar? Kalau kerjanya begini, apanya yang besar?